Selamat malam pemirsa, 8 koperasi pada saat ini sedang mengalami masalah dan menjalani proses hukum. 8 koperasi bermasalah ini memiliki aset yang fantastis, senilai 26 triliun rupiah. Sementara total volume usaha koperasi di seluruh Indonesia hanya sekitar 150 triliun rupiah. Pandemi COVID-19 dinilai menjadi pemicu munculnya koperasi bermasalah, di sisi lain lemahnya regulasi dan juga pengawasan ini membuat koperasi bermasalah sulit untuk ditangani. Regulasi baru sedang dikaji oleh pemerintah di tengah masalah yang mendera koperasi. Undang-undang yang ada yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ya, sebelumnya MK juga pernah membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian karena dianggap bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tanpa adanya regulasi yang memadai, koperasi khususnya simpan pinjam dikhawatirkan akan menjelma menjadi shadow banking yang berbahaya bagi masyarakat, ditambah dengan adanya tekanan suku bunga tinggi dan iklim usaha yang sedang tidak kondusif. Lalu bagaimana seharusnya meregulasi koperasi di Indonesia? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam hari ini bersama saya Kevin Egan. Pemirsa, inilah Economic Challenges, koperasi menjelma shadow banking. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali koperasi-koperasi dengan nilai yang amaze, ya kan? Ada yang sampai di atas 30 triliun dan segala macam. Nah, pengawasannya itu seperti apa? Ini penting banget karena adanya kasus-kasus besar yang menimbulkan masalah dan merugikan masyarakat itu karena adanya kekurangan di pengawasan. Kalau koperasi yang sudah melakukan praktek shadow bank, kita akan dorong mereka untuk migrasi menjadi bank atau kami bubarkan kalau mereka tidak berubah, tidak mematuhi aturan koperasi. Koperasi simpan pinjam ke depan ini di dalam pengelolaannya setara dengan lembaga keuangan lainnya gitu loh. Dan sementara terus terang saja kita belum memiliki instrumen yang cukup memadai untuk mengawal ini. Karena undang-undang perkoperasian saat ini yang berlaku itu undang-undang 25 tahun 92. Itu sangat absolut, sudah tua sekali. Pemirsa, untuk membahas mengenai tema kita pada malam hari ini, saya akan mulai memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Ahmad Zabadi, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Pak Zabadi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Economic Challenges. Lalu ada Pak Herman Khairon, anggota Komisi 6 DPR RI. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami. Kemudian ada Frans Meroga Panggabean, Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia atau AMKI. Pak Frans, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Dewi Tenti, pakar koperasi dan UMKM. Ibu Dewi, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Economic Challenges. Saya akan langsung kepada Pak Frans. Pak Frans, ada data yang kemudian menunjukkan bahwa sebanyak 70% koperasi di seluruh Indonesia itu dinyatakan bermasalah. Pak Frans, dari 213.000 koperasi di seluruh Indonesia, data menyebutkan 35.761 yang kemudian disebutkan melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah, menurut Pak Frans, apa yang kemudian menyebabkan koperasi kita begitu banyak bermasalah di Indonesia? Oke, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya ini kalau kita mau akui memang ada sebuah kelemahan regulasi kita. Inilah yang mungkin kita harus segera rubah dan juga perbaiki supaya ini ke depannya akan bisa menghadapi tantangan-tantangan perubahan-perubahan supaya akhirnya koperasi ini memang bisa semakin kita benahi dan juga semakin menunjukkan perannya yang lebih signifikan. Tapi apa yang membuat koperasi ini kemudian tidak melaksanakan kewajibannya Pak Frans? Seperti rapat anggota tahunan, lalu kemudian ada juga kasus seperti penipuan investasi, pemberian pinjaman kepada non-anggota, lalu kemudian laporan keuangan yang kemudian tidak sesuai standar. Ini kan persoalan-persoalan yang mungkin sudah teridentifikasi sebelumnya, Pak Frans. Bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi memang lagi-lagi tadi tuh pengawasan juga ya, pengawasan mungkin dari kita tidak bisa juga menjadi sebuah tantangan buat pemerintah. Tapi memang ini juga tidak terlepas dari memang masih lemahnya
undang-undang kita. Undang-undang nomor 25 tahun 92 ini kita lihat belum ada sebuah pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana. Jadi memang disinilah yang memang juga menjadi sebuah kelemahan yang nantinya juga kita sekarang sedang membicarakan untuk dibahasnya rancangan undang-undang untuk perkoperasian yang baru tahun 2022 ini. Di sini kami lihat bagaimana rancangan undang-undang ini sudah sangat baik, bahkan banyak perubahan-perubahan, sudah mengandung semua aturan-aturan lebih profesional dan juga ada sudah tercantum tentang ketentuan-ketentuan pidana. Jadi juga dengan adanya RUU perkoperasian yang baru ini mudah-mudahan segera bisa menjadi undang-undang dalam waktu dekat, dan ini juga akan menjadi awal bagaimana koperasi kita akan lebih baik ke depannya. Ya, Pak Frans, tapi keadaan koperasi di Indonesia pada saat ini seperti apa sih? Apakah memang kondisi pada saat pandemi COVID-19 itu kemarin betul-betul menyulitkan kinerja koperasi? Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang menyulitkan, pasti semua sektor usaha, sektor-sektor yang ada dalam kehidupan ekonomi kita pasti sulit. Dan juga tidak terlepas juga kami, para pelaku-pelaku koperasi, terutama simpan pinjam, ini benar-benar juga menjadi sebuah tantangan. Apalagi anggota-anggota kami yang mayoritas adalah pelaku-pelaku UMKM. Ini kan kita tahu dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi ini kan benar-benar bisa membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, inilah bagaimana mereka untuk melaksanakan kewajibannya, baik itu untuk menyimpan maupun meminjam dan juga membayar pinjamannya ini menjadi sebuah kendala. Nah, inilah yang juga kita dorong juga dengan adanya momentum ke depan ini, kita udah lihat pandemi sudah semakin terkendali. Bagaimana para pelaku-pelaku UMKM ini juga udah bisa memulai melek digital, mereka juga mendapatkan sebuah edukasi, literasi digital, supaya mereka bisa mempunyai alternatif untuk kedepannya ini dalam melakukan kegiatan ekonomi, bukan hanya sekedar yang dalam bentuk konvensional, tapi juga tetap dalam bentuk yang lebih modern dengan digitalisasi. Mengikuti perkembangan zaman begitu ya Pak Frans. Saya ke Ibu Dewi. Bu Dewi, kalau menurut Anda sendiri apa yang kemudian menyebabkan koperasi di Indonesia itu begitu banyak yang bermasalah? Ya, terima kasih. Saya tidak tahu apakah yang tadi disampaikan itu tepat atau tidak. Kalau menurut saya sih agak terlalu banyak itu yang bermasalah ya. Kita tahu bahwa di dalam literasi menunjukkan katanya Indonesia itu memiliki jumlah koperasi paling banyak seluruh dunia. Tetapi kan mungkin kita juga sudah pahami bahwa GDP koperasi itu kurang signifikan lah, masih 5, berapa itu pun juga masih debatable. Nah, dan katanya 5, berapa itu sumbangsih terbesar dari koperasi simpan pinjam. Nah, itu juga menjadi suatu PR tersendiri. Kenapa kok malah yang digandrungi koperasi simpan pinjam? Sementara mungkin dulu Bung Hatta membawa koperasi itu idenya ke Indonesia karena melihat di Indonesia itu kayaknya banyak sumber daya manusia dan sumber daya alam yang bagus untuk dibuat menjadi lebih sejahtera gitu kan. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya ada banyak masalah, karena mungkin tata kelolanya ya yang belum mempunyai disosialisasikan secara baik dan juga pengawasannya. Pengawasan kembali lagi nanti ujung-ujungnya bermuara mungkin ke tempatnya Pak Jabadi. Tapi tata kelola itu adalah harusnya ada di dalam spirit koperasi itu sendiri. Saya kok merasanya ya masyarakat Indonesia itu harus kemudian di rebranding lagi. Gimana sih cara berkoperasi yang baik? Bedakan koperasi dengan yang berjubah koperasi. Kalau yang berkoperasi yang baik itu tolong dihargai, juga diangkat gitu. Jangan 8 koperasi itu terus dihajar beritanya sementara yang baik-baik dilupakan. Tadi saya lihat, saya sendiri yang bicara di situ ya, bahwa ada loh koperasi dengan aset 30 triliun. Itu tidak pernah di-raise. 28 triliun merugikan, itu heboh banget. Nah, itu sendiri harusnya ada balancing antara reward seperti itu. Dan untuk RUU tadi saya mendengar kok kayaknya senang banget sih ngomongin masalah pidana gitu. Zaman dulu kok saya kangen ya bahwa segala sesuatu tuh mengerucut di KUHP pidananya. Kalau sekarang semua aturan punya pidana yang akhirnya membuat orang jadi bingung, takut
Bukan karena keinginan, kecintaannya, tapi karena ketakutannya. Sementara koperasi itu apa sih? Di negara luar itu koperasi begitu mensejahterakan. Di Amerika, di Jepang, di Eropa itu banyak sekali orang-orang yang ikut koperasi karena memang tahu fungsinya itu mensejahterakan. Nah, di Indonesia masih jauh. Kesadaran, sosialisasi, sehingga akhirnya membuat tata kelolanya menjadi lebih baik karena memang pengen bersejahtera bersama. Jadi persoalan utama yang membuat koperasi itu bermasalah itu apa, Bu Dewi? Ya itu, tata kelolanya aja nggak ngerti. Dia nggak tahu koperasi itu apa sih barangnya, jenisnya. Kemudian kalau misalnya dia sudah memilih koperasi, ya harus bertata kelola koperasi. Prinsip-prinsip koperasinya dilakukan gitu kan. Kalau ada anggota, jangan cuma dipakai sebagai pengguna saja, tetapi juga sebagai pemilik. Itu yang bermasalah itu banyaknya mempergunakan anggota sebagai pengguna saja, tidak pernah dilibatkan sebagai pemilik, makanya nggak pernah ada RAT. Karena RAT sama dengan meminta mereka berpendapat, capek, ya kan? Akhirnya kita bisa melihat, menganalisa, ya, bahwa yang namanya kalau tidak pernah RAT artinya apa? Ada beneficiary owner di situ, siapa pemilik suara sebenarnya. Nah, disitulah sebetulnya orang-orang yang memakai baju koperasi. Jadi tolong jangan disamaratakan antara koperasi dengan orang yang memakai baju koperasi. Itu sangat mencederai itu. Bu Dewi, maaf saya potong. Berarti untuk yang berjubah koperasi itu tadi, berarti ada niat jahatnya ketika membuat koperasi itu? Ada modusnya, ada modusnya, iya. Kalau mereka tahu dan memilih bentuk badan hukum koperasi, tentu dia harus tunduk pada tata kelolanya. Ya kan, contohnya banyak kok, cuman memang belum terekspos. Saya ke Pak Zabadi. Pak Zabadi, bentuk pengawasan yang selama ini dilakukan kementerian terhadap koperasi itu seperti apa sih, Pak Zabadi? Pak Egan, izinkan saya klarifikasi dulu. 8 koperasi bermasalah lalu tiba-tiba dihantam dengan sebuah isu 70% bermasalah. Ini kami bisa digebukin oleh gerakan koperasi yang merasa tidak bermasalah. Enggak fair ini menurut saya. Ya. Karena 8 bermasalah itu tidak merepresentasikan wajah koperasi Indonesia. Kita punya 127.000 lebih koperasi yang sebagian besar dalam keadaan baik. 127.000 koperasi menurut data online, data sistem kita, itu koperasi aktif yang sebagian besar mampu memberikan layanan kepada anggotanya. Jadi sebagian besar itu bisa mengadakan nyatanya RAT setiap tahun begitu ya? Saat ini yang terekspos di publik kan 8 koperasi itu saja. Sementara ratusan ribu lain koperasi saat ini baik-baik saja. Saya ingin mengundang misalnya boleh melihat agak dekat di sini dengan koperasi koperasi BMI misalnya. Ya, Benteng Mikro Indonesia gak jauh di Cengkareng dengan jumlah anggota 360.000. Setiap minggu memberikan hibah rumah. Lebih dari 5 rumah setiap minggu. Sudah 360 lebih unit rumah yang dihibahkan kepada anggota yang paling miskin di antara anggota koperasi itu. Artinya keberadaan koperasi ini jelas dirasakan manfaatnya. Kita nggak kemudian lari ke NTT. Lebih dari 50% penduduk NTT, saya kira 60% angkanya, itu anggota koperasi. Dan perusahaan-perusahaan besar di NTT, kalau kita sebut 10 perusahaan besar di NTT, insya Allah sebagian besar itu adalah koperasi. Ya. Kalimantan Barat juga begitu. Jadi maksud saya, ini tolong, ini karena ini kita juga harus fair. Ya, betul bahwa ada saat ini 8 koperasi bermasalah yang sedang masuk dalam proses hukum dan dalam ini menjalani proses PKPU. 2 diantaranya sudah dinyatakan pilot. Ya. Tetapi ya kita juga harus menghargai sebagian daripada pelaku koperasi ini yang notabene hari ini mereka memayungi lebih dari 20 juta orang anggota koperasi. Ya, itu kira-kira itu. Nah, dari sisi pengawasan memang harus diakui undang-undang kita ini saat ini yang berlaku, Undang-Undang 2592 itu memang udah absolut, ya udah tinggal jauh. Jadi sehingga tadi pengantar Mas Egar sudah mengatakan bahwa sudah relevan, betul. Karena 30 tahun yang lalu undang-undang itu dirumuskan pada masa pemerintah tahun 90-an.
Sehingga tentu hari ini memerlukan sebuah undang-undang yang lebih agile. Undang-undang yang juga mampu untuk mengakomodasi perubahan lingkungan strategis. Inilah saat ini sedang kita rumuskan, termasuk antara lain itu adalah tadi merespon misalnya terkait praktek-praktek mereka yang memakai jubah koperasi. Ini harus ada penindakan secara Baik, Pak Zafir, nanti kita akan berikan kesempatan untuk pada Pak Herman ya untuk menanyakan kemudian bagaimana kemajuan dari regulasi tersebut. Pemirsa jangan kemana-mana, Economic Challenges akan segera kembali. Sejak pandemi COVID-19, sedikitnya ada 8 koperasi bermasalah yang saat ini sedang dalam proses pelaksanaan perjanjian perdamaian pasca putusan PKPU. Namun dalam perkembangannya kami ada kepentingan untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematik untuk memastikan putusan PKPU itu dijalankan secara benar. Banyak sekali perkaranya mulai 2016 sampai 2022, dalam arti ada perkara kepalitan dengan PKPU dan pilotnya, ada di perkara niaganya, ada juga perkara perdatanya, ada juga perkara pidananya. Kembali bersama kami di Economic Challenges, saya ke Pak Herman. Pak Herman, kemajuan dalam pembahasan undang-undang perkoperasian kita sudah sampai di mana, Pak Herman? Ya, saya ingin sedikit ya mengulas tadi, bahwa sejauh mana sih sebetulnya esensinya koperasi ini tetap kita jaga dan kita rawat, bahkan kita perkuat dengan regulasi yang baru. Kalau memang kita mempertanyakan penting atau tidak, saya katakan penting. Karena koperasi adalah perwujudan dari ekonomi Pancasila, perwujudan dari konstitusi negara, dan ini memang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi pasal 33. Itu yang penting dulu. Nah, sehingga bagaimana terhadap implementasinya, sehingga kemudian terjadi banyak masalah di dalam pelaksanaan kegiatan perkoperasian ini. Menurut saya memang harus dipisahkan, mana yang bermasalah, mana yang tidak bermasalah. Tetapi kalau saya mengambil kesimpulan, bahkan saya dalam rapat dengan Kementerian Koperasi, saya agak tegas bahwa sudah saja koperasi. Kalau memang koperasi simpan pinjam ini terus menuai masalah, lebih baik dihapus saja tuh untuk menu KOSIPA-nya itu. Lebih baik kita ke hal-hal yang lebih ekonomi real lah begitu. Yang tidak berisiko terhadap para penabung khususnya. Kalau peminjam, ya itu tergantung bagaimana perikatan perjanjian mereka kan. Nah, oleh karena itu kami juga mempertanyakan sejauh mana sih sebetulnya kapasitas Kementerian Koperasi ini di dalam mengelola perkoperasian yang jumlahnya tadi ada 127.000 lebih, yang diantaranya adalah itu termasuk bagaimana mengelola keuangan. Apakah bisa juga misalkan dimasukkan kepada sistem pengawasan OJK? Menurut saya terlalu jauh. Karena apa? Kalau kita memang melihat esensi dari koperasi ini, kita kan memang membutuhkan sistem pembiayaan yang memang lebih mudah, lebih sederhana, dan mereka menjangkau. Gitu. Karena selama ini kan mereka harus masuk perbankan misalkan, harus dengan sistem yang bankable, harus dengan tata cara, harus ada agunan dan lain sebagainya. Terlalu sulit bagi para pelaku khususnya UMKM dan ultramikro menurut saya. Nah, oleh karena itu sekarang kembalikan saja. Kalau memang ini kita akan garap betul, akan kita besarkan betul atau kita jaga betul, ya regulasinya harus diperkuat. Regulasinya harus diperkuat di mana? Ya di undang-undang. Memang kalau merujuk kepada Undang-Undang 25 tahun 92, ya kalau dibilang kadaluarsa sebetulnya tidak juga. Karena kalau mau diurai dan itu dijadikan peraturan presiden atau menjadi peraturan menteri sebetulnya bisa. Tetapi saya juga tidak setuju kalau undang-undang yang afirmatif, yang ini adalah untuk rakyat kecil, juga harus terlalu banyak
pidananya tadi. Karena ini juga menjadi pertentangan. Kami di DPR kalau menyusun terhadap undang-undang yang memang berlaku untuk masyarakat yang kecil dan kemudian pidananya lebih banyak, kayaknya kurang relevan. Tetapi kalau kemudian urgensinya bahwa ini bisa menjadikan regulasi yang bisa memperbaiki tata laksana perkoperasian. Para pelaku koperasinya bisa di-screening dulu. Kemudian yang nggak lolos ya tidak dikasih perizinan. Yang lolos ya di fit and proper test dulu. Bagaimana moralitasnya, rekam jejaknya. Nah kalau ini kemudian diberlakukan, ya berarti penting bahwa perubahan undang-undang ini bisa mengatur persoalan ini. Yang kedua, sistem pengawasan. Loh kalau kementerian anggarannya hanya 1,3 triliun untuk membina 128 kurang lebih koperasi di Indonesia dengan aset yang 180 triliun, nggak cukup mampu. Gitu. Pak Ahmad menurut saya anggarannya sangat kecil, paling mampu untuk sosialisasi. Bagaimana untuk operasional pengawasan? Pasti tidak mampu. Dibebankan kepada koperasi untuk seperti bagaimana bank memodali OJK, itu juga menurut saya sangat riskan nanti dibebankan lagi terhadap para pengguna. Nah oleh karena itu menurut saya memang ini harus ada dua sisi yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pertama, ya regulasinya kita tarik kepada undang-undang yang ini memadai untuk mengatur tata laksana perkoperasian. Yang kedua, sistem pengawasan dibuat badan sendiri. Yang ini memang bisa mengawasi secara intens, secara fokus, dan ini juga bisa memberikan tindakan cepat terhadap para yang melanggar aturan itu. Gitu. Nah yang ketiga, ya koperasi kalau mau diperhatikan ini sebagai sokok guru, sebagai pendorong usaha kecil menengah, ya kementeriannya harus ditambah anggarannya. Anggarannya ditambah menjadi 1,3 triliun, turun lagi kemarin. Gitu. Dulu bahkan nggak pernah berkutit di antara 600-700 miliar saja. Loh bagaimana bisa memajukan perkoperasian di Indonesia dengan anggaran sebesar itu? Gitu. Nah oleh karena itu kalau memang ke depan kita masih ingin memegang teguh bahwa ekonomi kita tidak liberal, tidak sosialis, ya kita harus berada di ekonomi Pancasila. Wujudnya apa? Ya koperasi gitu. Nah koperasi inilah yang harus nanti kita betul-betul dituangkan di dalam undang-undang. Dan ya kalau ditanya bagaimana perkembangan di DPR, kami memang agak sulitnya pada setiap kali pembahasan dalam masa prioritas itu maksimal 2. Sedangkan kita sendiri sampai saat ini untuk membahas undang-undang BUMN saja, revisi undang-undang BUMN sampai sekarang masih maju mundur saja, nggak selesai-selesai. Nah, kalau koperasi, bagaimana koperasi? Ini juga masih perdebatan. Sehingga kalau tadi RUU sudah dibahas di pemerintah, kami di DPR masih belum menetapkan pilihan ini menjadi prioritas. Ya tahun ini tidak ada pembahasan undang koperasi. Bagaimana tahun depan? Kita akan bahas lagi nanti di prioritas tahun depan. Gitu. Nah ini yang menurut saya harus diyakinkan oleh pemerintah, bagaimana esensi undang-undang ini kalau kemudian direvisi, dan apa manfaat bagi rakyat, serta bisa menuntaskan terhadap persoalan-persoalan yang tadi 26 triliun digasak oleh para koperasi yang bermasalah. Saya ke Bu Dewi. Belum prioritas undang-undangnya, tanggapannya bagaimana, Bu? Indonesia ini termasuk mungkin satu-satunya negara, koreksi ya kalau salah, yang memasukkan koperasi ke dalam undang-undang dasarnya. Berarti punya privilege dong koperasi ini. Jadi lucu kalau misalnya ternyata DPR-nya sendiri tidak memprioritaskan. Ya kan? Tahun 92 itu belum terlalu uzur karena memang ada juga undang-undang UPA misalnya tahun 60. Tapi sekarang kan kita melihat dinamika perkembangan dengan adanya tadi 8 koperasi. Masa mau dicuekin? Mungkin ada hal-hal yang memang harus kita benahi dan itu urgent. Kalau memang kita melihat dan konsisten mendudukan koperasi sebagai soko guru. Kemudian undang-undang dasar juga menyebutkan. Ya tuh konsisten dong, kalau nggak usah dia ada di undang-undang dasar. Buang aja sekalian koperasinya, anggap aja sebagai badan hukum yang lain. Ya kan, di Indonesia. Toh yang penting ada, tapi tidak istimewa lagi. Kalau saya sih melihat korelasinya seperti itu, kalau memang belum diistimewakan. Nah kalau sekarang memang mau konsisten, ayo kita bedah bersama kepentingannya apa. Ekonomi kerakyatan itu sudah sangat urgent untuk diperhatikan, apalagi kemarin pandemi sudah meluluh lantakan semua perekonomian dan yang memang terkena paling
keras adalah middle ke bawah. Makanya kenapa koperasi simpan pinjam yang kena gerus, bukan bank. Kenapa? Karena mereka yang kena ras. Kembali lagi, point of view pemerintah itu mau kemana? Kalau memang point of view-nya ke ekonomi kerakyatan, ya hayu kita kerjain. Kalau enggak ya silahkan saja, ya kan ngurusin yang lain karena dianggapnya tidak ada urgensinya. Nah sekarang berapa tadi? Berapa triliun itu? 28 triliun, 26 triliun itu yang rugi siapa? Masyarakat kecil apa masyarakat besar? Masyarakat kecil lah. Kembali lagi, ekonomi kerakyatan, rakyat yang mana? Yang dirugikan kan rakyat kecil. Atuh Pak, masa DPR-nya tidak akhirnya berorientasi ke seperti itu? Baik, bentuk pengawasan seperti apa kemudian yang paling pas terhadap koperasi kalau misalnya memang undang-undang koperasinya belum prioritas? Saya akan berikan tanggapan nanti kepada Pak Sabari dan juga Pak Frans. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Economic Challenge akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya kembali ke Pak Frans. Pak Frans, menyikapi mengenai undang-undang koperasi yang ternyata belum prioritas begitu ya di DPR. Apakah ini artinya bahwa akan semakin banyak koperasi yang kemudian seperti Ibu Dewi katakan tadi berjubah koperasi? Ada celah di situ yang kemudian bisa dimanfaatkan karena lemahnya regulasi sehingga kemudian akan semakin banyak praktek-praktek shadow banking. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya tertarik juga menanggapi tentang bagaimana prioritas tentang undang-undang koperasi ini. Jadi selain memang kita bilang itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45, menjadi sebuah sistem perekonomian nasional bahkan sesuai dengan amandemen keempat UUD 45 kita, ini sangat penting. Dan bahkan kalau kita bicara lebih jauh lagi, kita tahu UMKM memegang porsi sampai 60% dari PDB kita. Dan wadah terdekat itu nggak bisa dibantah, nggak bisa dipungkiri adalah koperasi. Jadi ya bahasanya ini tidak berlebihan kalau saya bilang omong kosong. Kalau kita mau ngomong Indonesia Maju 2030, Indonesia Emas 2045, kalau nggak koperasinya kita perbaiki. Karena UMKM naik kelas, itulah yang akan menjadi andalan kita untuk meningkatkan GDP kita kan. Itu kan yang tadinya sekarang $1 triliun, itu kurang lebih nanti akan menjadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Yang katanya mau jadi negara G8 lah apa segala macam. Itu ya menurut saya sih itu akan menjadi hampa belaka kalau memang kita tidak benahi koperasi kita perkuat, kita jadikan memang benar-benar soko guru perekonomian bangsa kita supaya untuk mendongkrak UMKM ini bisa naik kelas. Disitulah nanti akan menjadi konkret, akan menjadi perwujudan Indonesia Maju 2030 dan Indonesia Emas 2045 itu. Jadi emang akan sangat urgent dan juga krusial adanya. Jadi kan sudah berlapis-lapis Mas ya, antara Undang-Undang Dasar, mandat UUD 45 yang dibuat oleh para founding fathers kita, dan ini juga kita punya visi yang besar 2030-2045. Apalagi alasannya. Nah, oleh karena itulah makanya sebagai ikutannya adalah pengawasan. Karena kan kita nggak mau nanti akhirnya kan menjadi banyak lagi celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, lagi-lagi ini menjadi penting dan pengawasan itu juga akan menjadi sebuah urgent, menjadi sebuah prioritas yang untuk kita sama-sama kita prioritaskan. Karena kami juga terus terang sebagai gerakan koperasi terganggu. Terganggu karena banyak yang di luar sana yang selalu mencoreng nama baik koperasi, yang malah kami di sini baik-baik saja. Tadi Pak Ahmad Jawadi bilang banyak kok yang bagus. Ibu Dewi Tenti juga bentuk bilang. Pengawasan yang paling pas itu seperti apa, Pak Nah, Frans? oke, siap. Jadi kalau bentuk pengawasan yang paling pas memang harus terpisah dan memang terkhusus, tidak disatukan dengan jasa keuangan, pelaku jasa keuangan lainnya sekarang seperti OJK. Jadi memang itu dibentuk sebuah badan khusus yang akan menjadi otoritas pengawasan. Nah, itu karena memang kita mengandung sebuah kekhasan ya Mas ya, kekhasan ini ya. Jadi ada sebuah kekhasan karena tidak berlebihan bahwa koperasi ini kan ada sebuah
kekhasan yang bisa menyentuh masyarakat paling bawah. Oke. Tadi kata Pak Herman tadi bilang, bagaimana para masyarakat paling bawah ini yang masih sangat informal, yang masih sangat-sangat ultra mikro ini bisa tersentuh. Karena kalau emang sekarang mau memakai standar perbankan ataupun standar lembaga jasa keuangan yang lain, itu otomatis mereka nggak akan bisa terlayani. Tapi tidak di bawah OJK begitu ya? Betul, itu ada sebuah kekhususan lah. Gitu. Oke, Pak Zabadi, bagaimana nih Pak? Undang-undangnya belum prioritas, lalu toolsnya mungkin bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh kementerian itu seperti apa kemudian melakukan pengawasan? Ya, pertama saya ingin menegaskan bahwa putusan MK yang membatalkan Undang-Undang 17 tahun 2012, salah satu amar putusannya adalah memerintahkan kepada seluruh pihak, terutama pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan, menerbitkan undang-undang baru, undang-undang perkoperasian. Saya kira baik pemerintah maupun DPR dalam posisi yang sama harus berkewajiban menghormati dan mentaati putusan pengadilan. Karenanya tentu kami berharap dukungan dari DPR, tidak di tahun ini memang, karena tahun ini sudah tinggal beberapa bulan ke depan, tapi kami berharap tahun 2023 RUU perkoperasian mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kesempatan untuk pembahasannya di tahun 2023. Nah, apa yang menjadi urgensinya ini karena kita ingin membangun sebuah ekosistem kelembagaan koperasi yang kokoh, yang solid, yang kuat. Seperti kita ketahui perbankan hari ini juga memiliki sebuah instrumen ekosistem yang kokoh kuat. Sehingga dihantam badai apapun saat ini masih tetap bisa stabil dan memberikan rasa keamanan, kenyamanan, kepastian bagi para nasabah. Kira-kira begitulah ekosistem yang ingin kita bangun dalam RUU perkoperasian. Bahwa koperasi simpan pinjam khususnya yang sekarang menjadi isu topik hangat kita misalnya, ini memang perlu mendapatkan perlindungan yang equal, di mana misalnya kalau di bank ada LPS, tentu juga di koperasi perlu ada LPS. Karena apa? Menyangkut dari jumlah anggota yang sangat banyak, 28 juta saya kira bukan angka sedikit. Ratusan triliun dana dikelola di sana. Tadi kemudian khawatiran nanti kemudian menjadi beban bagi sebagian koperasi. Memang kita tidak ingin arahkan terutama untuk kepada LPS ini bagi koperasi-koperasi dan kualifikasi 1 dan 2. Tadi saya katakan bahwa kita sudah membagi koperasi dalam 4 buku, 4 klasifikasi 1, 2, 3, dan 4 dengan 3 faktor utama yang dipenilainya, yaitu jumlah anggota, modal, dan aset. 3 faktor inilah yang kemudian membagi kelompok ini menjadi 4. Nah, klasifikasi 3 dan 4 inilah yang kemudian nanti kita ingin arahkan untuk mereka memenuhi standar-standar yang prima ya, sebagaimana yang berlakukan pada bank. Karena apa? Kelompok 3 ada klasifikasi 3 dan 4 itu koperasi-koperasi yang memiliki anggota lebih dari 9.000 orang, memiliki modal di atas 15 miliar, memiliki aset di atas 100 miliar. Dengan jumlah saat ini lebih dari 883 koperasi yang masuk klasifikasi 3 dan 4. Dan mereka pada umumnya siap. Salah satunya misalnya Nasari ini. Pak Frans ini dari Nasari. Artinya apa? Koperasi yang sebagian besar anggota pada kelompok ultra mikro kecil ini yang memberikan inklusi finansial yang lebih terbuka bagi masyarakat. Ini memang perlu mendapatkan satu dukungan instrumen ekosistem kelembagaan. Apakah ekosistem kelembagaan yang ideal itu tadi memang sebetulnya sudah terjawab di RUU Koperasi, Pak Herman? Ya, saya kira ini perlu ada kepastian ya, pertama dari pemerintah. Bahwa dengan ekosistem yang dibangun ini memang menjamin terhadap keikutsertaan masyarakat di dalam koperasi itu. Ya kalau masih banyak persoalan dengan apa yang terjadi di koperasi, ya sepanjang itu pula kita belum bisa memastikan bahwa koperasi ini prudence untuk persoalan di sistem finansialnya. Contoh Bapepti misalkan. Mereka sekarang ini diserang dengan sistem investasi digital, banyak masalah sekali gitu. Oleh karenanya menurut saya ke depan memang pemerintah harus memastikan dulu
proposalnya seperti apa nih ke DPR ini. Kami punya sistem yang memang ini prudence, bisa menjaga terhadap finansialnya masyarakat, bisa menjaga terhadap asetnya anggota. Ya. Nah, oleh karena itu proposal inilah yang bisa meyakinkan kami untuk bisa di mana sih sebetulnya urgensi terhadap undang-undang koperasi ini bisa kami revisi. Oke. Oleh karenanya masih ada kesempatan lah untuk ke depan gitu. Selama ini belum meyakinkan ya? Karena ya belum kita bahas undang-undang koperasi sudah terjadi persoalan seperti 8 koperasi tadi gitu. Ya. Oke, baik, kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali. Kembali bersama kami di Economic Challenges, kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya akan langsung kepada Ibu Dewi. Bu Dewi, jadi apa yang kemudian bisa kita lakukan pada saat ini menyikapi mengenai aturan yang mungkin masih lemah, regulasi juga masih belum kuat. Apa yang kemudian bisa dilakukan sekarang untuk bisa membuat koperasi kita jauh lebih berkembang? Ya, jangan sampai karena nggak ada aturan yang komprehensif tadi, kita lupa bahwa kita punya PP 9 tahun 95. Itu bicara tentang koperasi simpan pinjam. Di situ tata kelolanya sudah jelas dan juga tata cara bagaimana mengawasi koperasi simpan pinjam itu sudah jelas. Oke. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam, karena ini isunya shadow banking. Kemudian di situ setiap 1 tahun pengurus koperasi simpan pinjam itu harus melaporkan kepada kementerian. Nah, pada saat itu berarti kementerian harus sudah tahu dan mengevaluasi mana yang benar, mana yang kurang benar. Yang kurang benar mungkin akan ada pembinaan dan segala macam yang harusnya memang dilakukan. Nah, jadi jangan istilahnya kita terjebak dengan karena belum ada keputusan akan diterima apa tidak, kemudian kita jadi bingung. Ingat, tetap kembali ke 2592, kemudian ada PP 995 yang menurut saya masih komprehensif untuk menjembatani ini. Satu hal lagi, saya suka menulis tentang keadilan buat koperasi dan UMKM. Jangan sampai pemerintah ini hanya memposisikan koperasi UMKM pada masa krisis. Krisis 98, krisis 2008, sekarang krisis pandemi, semuanya itu mengidolakan UMKM karena dianggap sebagai backbone. Koperasi berjuang sendiri pada saat itu juga. Nah, pada saat sekarang ekonominya sudah mulai baik, insya Allah, amin. Kemudian pandemi sudah mulai menepi. Akhirnya pemerintah konsentrasinya nggak kepada mereka lagi, tetapi kepada memberikan karpet merah kepada investor asing. Janganlah, kembalikan kepada esensi bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan rakyat. Oke, baik Pak Zabadi, apakah pengawasan sudah betul-betul maksimal dilakukan oleh kementerian? Tentu belum maksimal, karenanya lalu kita memerlukan adanya penguatan di dalam sebuah regulasi. Itulah makanya kami ingin meminta dengan penuh harapan gitu, melalui Pak Herman Khairan yang mitra kami di Komisi 6 DPR RI dan dukungan dari seluruh publik terutama gerakan koperasi bahwa hari ini kita sedang menyiapkan satu RUU yang kita harapkan bisa membangun ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih solid, lebih kuat. Saya ingin menggarisbawahi bahwa hari ini lebih kurang ada 28 sampai 30 juta dari anggota koperasi, sebagian besar itu adalah UMKM, khususnya di ultramikro dan mikro kecil. Mereka ini merasakan betul dari sisi layanan bisnisnya, khususnya di sektor pembiayaan, inklusi pembiayaan koperasi. Saya kira dari survei untuk sektor UMKM ini lebih kuat dibandingkan dengan sektor perbankan sekalipun. Ya, karenanya penting kemudian untuk bagaimana ada regulasi yang memberikan afirmasi bahwa penguatan terhadap
ekosistem kelembagaan koperasi di mana kemudian di sana ada LPS, di mana ada otoritas pengawas koperasi, di sana juga kemudian memberikan peluang bagi koperasi masuk dalam semua lapangan usaha. Dan yang perlu diingat bahwa kita sebenarnya tidak sekedar fokus ke urusan simpan pinjam, maka di RUU perkoperasian yang kita sekarang disiapkan, itu bahkan kita ingin dorong koperasi seperti yang tadi Pak Herman sampaikan, kita ingin dorong untuk masuk ke sektor real, karena sektor real inilah sesungguhnya yang akan memberikan dampak lebih akseleratif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan. Baik, Pak Frans, harapan dari koperasi seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi harapan dari kami Gerakan Koperasi, hendaklah juga pemberitaan kita ini juga berimbang, fair. Jadi mungkin memang ada 8 koperasi bermasalah, betul, tapi berprestasi juga banyak. Ya, ada Nasari, ada Kospin Jasa, dan teman-teman yang lain juga banyak. Tadi Pak Zabadi bilang di NTT, para teman-teman Kopdit CU juga banyak, di Kalbar juga banyak. Karena kami juga banyak yang benar-benar menjunjung tinggi tata kelola dan juga marwah daripada koperasi ini. Berikutnya tadi juga pengawasan, ya kan, akan juga semakin membuat kami lebih berbenah. Kami tidak takut diawasi, tapi pengawasan yang memang sesuai dengan porsinya dan juga substansinya. Sedikit sebagai benchmark di negara Jerman, itu pengawasan terhadap perbankan dengan bank koperasi ataupun jasa keuangan koperasi itu berbeda. Ya kan? Karena ya kita juga tahu, itu dinamakan Raiffeisenbanken di sana, di Jerman. Ya kan? Ya kita tahu founding fathers kita, Bung Hatta juga mungkin meniru dari sana. Membawa sebuah ide tentang koperasi itu ditiru dari Jerman dan Belanda. Ya kan? Karena kita tahu juga beliau dengan Bung Karno juga lama kuliah di Belanda. Nah, itu kan juga menjadi sebuah benchmark yang bisa kita aplikasikan. Nah, berikutnya juga kita sama-sama ingin terlibat dan juga lebih benar-benar punya sebuah partisipasi yang konkret dan sentral terhadap perekonomian bangsa kita, dan juga kita diberikan sebuah perlakuan yang equal. Jadi setara dengan seluruh pelaku ekonomi lainnya supaya kita sama-sama bisa membangun bangsa kita ini. Baik, Pak Herman, bisa tahun depan undang-undang disahkan? Saya ingin sedikit flashback ya ke belakang. KLBI versus BLBI. KLBI ini kan dulu untuk KUT, ya. Nilainya berapa tadi? 8,3 triliun untuk 7 juta petani. Itu KLBI. Dan itu masalahnya di blow up. Dan terus sampai saat ini belum selesai persoalan ini gitu ya. Coba BLBI. BLBI berapa? 526 triliun. Hanya untuk 200 pelaku usaha. Jadi kalau melihat dari itu, apakah ya, tadi saya kan mengeluh dari anggaran koperasi yang sangat kecil, kemudian seolah-olah yang kecil dibesar-besarkan. Padahal di sini kan menampung terhadap badan usahanya rakyat ini, koperasi ini. Nah, jangan-jangan justru ini sedang terjadi sebuah tekanan, ya, tekanan dari ekonomi liberal terhadap ekonomi Pancasila gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kalau urgensinya tadi saya katakan memang sudah sangat mendesak, harus ada regulasi yang memadai, bukan lagi reorientasi terhadap kuantitas tapi terhadap kualitas, butuh adanya badan pengawas terhadap pelaksanaan koperasi yang banyak ini, ya menurut saya mau tidak mau ya kita harus merumuskan yang tepat. Silakan pemerintah memberikan proposal yang tepat untuk itu. Baik, kita harapkan semoga kemudian undang-undang koperasinya segera disahkan, Pak Herman, dan kemudian 8 koperasi yang bermasalah itu betul-betul tidak menjadi cerminan seluruh koperasi di Indonesia. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Frans juga Pak Ahmad telah bergabung sama kami di Ecomax Challenge. Selamat malam pemirsa. Diskusi kita tadi mengakhiri kita di malam hari ini. Saya kembalikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.